Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani Pauli. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di Sabtu pagi. Tentunya masih bersama saya Anggi Pradita ya untuk inisiator program ini di Pradita Channel, dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Selamat pagi, Pak Farid. Pagi Mbak, sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik ya, dan tentunya Bapak Ibu semuanya nih yang luar biasa, yang disayang Allah ya, sudah ada yang on cam nih ya, ada Bunda Reni. Oh, udah rapi sekali, udah cantik nih ya. Ada Bu Eneng ya, ada Bu Dwi Ismayanti, ada Bunda Vivi tentu juga nih ya, yang alhamdulillah berkekuatan lagi nih kayaknya ya. Mungkin kemarin keliling dunia deh Bu Vivi ya. Masya Allah. Dan juga ada Bu Unun Hapsari. Wah, ini saya baru kenal nih ya. Salam kenal Bu Unun ya. Atau saya baru tahu namanya, mohon izin ya Ibu ya. Oke, ada Bunda Lis juga. Alhamdulillah, Mas Andika, apa kabar? Nih ya, luar biasa nih Mas Andika juga senantiasa nih, apa namanya, pagi-pagi mendampingi. Juga di sini tadi ada Bunda Heni ya, di situ Bondo yang biasanya nih hybrid nih, nobar di rumah ya, di rumahnya dengan warga sekitar, Masya Allah ya. Kalau kita biasanya hybridnya itu apa trainernya ya yang offline dengan beberapa peserta, ini Bunda Heni bikin hybrid ya peserta apa dengan teman-teman di situ Bondo, Masya Allah, Alhamdulillah. Juga sudah ada nih, ada Buat ya, selamat datang. Dan juga tentunya masih baik sekali nih Bapak Ibu semuanya yang sudah menuliskan salamnya ya di kolom chat ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya ya, Alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat nih ilmu Allah ya, karena tentu saja keutamaan menuntut ilmu khususnya ya ilmu agama itu banyak sekali ya, dan mudah-mudahan kita di sini adalah tanda-tanda ya orang yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, yang diberikan pemahaman untuk bisa memahami ilmu Allah sampaikan kepada kita tentunya melalui orang-orang di sekitar kita ya. Dan acara ini Bapak Ibu selain di Zoom meeting ini kita juga live streaming di Facebook Pradita Channel ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang terkendala sinyalnya, biasa di ya ada yang terkendala sinyalnya. Nah, ini silakan boleh meluncur langsung di Facebooknya Pradita Channel karena kita live streaming langsung di sana. Dan biasanya setelah acara juga esok harinya kita akan upload ya di YouTube Pradita Channel. Jadi kalau yang mungkin tiba-tiba harus ada urusan ya, nggak bisa melanjutkan sampai selesai, bisa juga menonton rekamannya di YouTube Pradita Channel. Dan di sini alhamdulillah nih sudah bergabung juga ya. Ada Bunda Mila, ada Bunda Ruby. Ini Bunda Ruby sudah langsung bergabung on cam. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu semuanya nih ya sudah banyak di kolom chat sambil kita menunggu teman-teman yang akan bergabung ya. Alhamdulillah di Zoom itu sudah 67 orang ya. Dan di Facebook juga alhamdulillah sudah hampir 30 nih ya. Baik, izin saya sapa-sapa dulu nih yang sudah menuliskan salam dan doanya di chat Zoom buat kita semua ya. Ada Mas Andika ya, Assalamualaikum semuanya. Ya, saya Andika dari Jakarta kembali hadir untuk Morning Talk kali ini. Terima kasih Mas Andika ya, Waalaikumsalam. Ada Bunda Vivi juga, Assalamualaikum sahabat surga kesayangan Allah dan Nabinya, amin. Ketemu lagi kita menimba ilmu, barokallahu fikum kasih Bunda Vivi. Ada juga Pak Asep Saifullah, Bunda Heni, ya, Bunda Siti Maryam dari Tangerang, ya, Pak Arif Fadlullah, ya, dan juga dari Pak Farid juga memberikan doanya, ya, Insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada juga Bunda Siti Maryam di Wonogiri, ini ada dua soalnya ya. Ada Tangerang dan Wonogiri. Selamat datang Bunda. Ada Bunda Lis di Lampung nih ya. Bunda Widya ya, Bunda Widya Mukti, Pak Ahmad Susanto, Masya Allah, Pak Yogi ya.
Pak Razambir, Ibu Nuromlah ya, terima kasih. Wah, maaf baru bisa gabung lagi. Nggak apa-apa ya Bunda ya, Alhamdulillah sudah bisa gabung kembali. Bunda Eneng tentu saja nih, Bunda Eneng berkah mulia dari Sukabumi hadir. Pak Jumangin, selamat datang ya, Waalaikumsalam. Sinyal dahsyat ya, mudah-mudahan di sini dahsyatnya kuat ya, lancar sampai akhir, amin. Bunda Heni juga ya. Ya Bunda Heni kalau sinyalnya kurang kuat di off cam saja nggak apa-apa Bunda, mudah-mudahan lancar ya. Kemudian ada Bunda Nana ya, Bos Nana dari Treasure Bay Bintan yang alhamdulillah juga membersamai. Ada Pak Junaidi Rahman ya, Mariamah dari Jakarta. Ada Bunda Eni Rohaini dari Bandung ya, alhamdulillah Pak Junaidi Rahman. Lalu ada Bunda Ibet Gonia dari Lampung Utara juga ya, alhamdulillah. Bunda Mila dari Jakarta Selatan ya, Bu Ika Fenti, Bu Nur Kayata dari Tarakan, Kaltara, alhamdulillah. Bu Tati, Bunda Bungawati dari Kalideres ya, alhamdulillah. Wah masih banyak nih. Oh Pak Herman ya, Pak Herman Wahyudi, alhamdulillah. Ya di sini doa-doanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Jusnan juga baru bergabung, alhamdulillah. Semoga apa nih sahabat surgaku semuanya sehat walafiat panjang umur dalam ketaatan melimpah rezeki yang barokah nih dari Bu Bungawati ya, salamnya terima kasih alhamdulillah amin. Lalu juga untuk Pak Farid juga sehat walafiat panjang umur dalam ketaatan melimpah rezeki yang barokah amin. Tentunya di sini juga doanya ya terima kasih tadi Bapak Ibu ya, saya nggak bacakan satu-satu karena nanti setengah jam habis buat membaca chat, tapi alhamdulillah nih luar biasa sudah menyampaikan salamnya dan chatnya ya, karena kita di sini di majelis ilmu insya Allah dibersamai para malaikat ya, ribuan malaikatnya Allah yang malaikat orang-orang yang menuntut ilmu ya, menjemput ilmu Allah ini tentunya dinilai oleh warga masyarakat akhirat dan juga para malaikat yang ikut mendoakan kita ya, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya Nabi Muhammad dan juga hambanya Allah yang nanti sudah disiapkan taman surganya ya, amin ya rabbal alamin. Baik, nah Bapak Ibu semuanya ini karena beberapa yang baru-baru ini mohon izin kalau yang nggak off cam karena masih banyak ya saya nggak sebutkan, mohon maaf. Yang sudah on cam nih sudah ada lagi Bu Rini, Mbak Yuli ya, ada Mas Eka, Mas Arya Eka nih Masya Allah. Itu teman kuliah saya IPB ya, bersama terima kasih loh Mas Arya. Ada juga Bu Ida ya, Bu Sunarsi, alhamdulillah ya. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya ya yang mohon izin ini tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan di kajian kita ya spiritual journey ini Bapak Ibu ya, jadi kita memang mengadakan setiap Sabtu pagi. Insya Allah selama nggak ada halangan uzur gitu ya, kita akan senantiasa rutin ya setiap minggunya, setiap pekannya. Sehingga Bapak Ibu nanti sepanjang acaranya apabila ada pertanyaan, nah ini silahkan dituliskan di kolom chatnya dan biasanya Pak Farid akan menjawabnya di pekan berikutnya ya, supaya bisa dipersiapkan dengan baik jawabannya. Dan juga apabila ada pernyataan ya biasanya nanti juga Pak Farid aktif untuk berinteraksi ya, silahkan nanti bisa menjawab di kolom chat atau juga boleh juga di unmute ya, seperti itu. Dan di pagi hari ini untuk mengawali acara kita maka kita akan buka dulu ya dengan doa Bapak Ibu semuanya, dan Pak Farid akan membukanya dengan doa untuk kita serta nanti dilanjutkan dengan jawab ya pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semuanya kita langsung saja nih memulai ya acara pagi hari ini bersama Pak Farid. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan
kelimpahan kebahagiaan, kenyamanan, dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak bisa kita hitung. Hanya saja kita tidak pernah menyadari bahwa banyak hal yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan terang, petunjuk jalan hidup yang terbaik, yang menuju kepada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, keluarga besarnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman, serta senantiasa kita berharap memohon kepada Allah semoga Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak kepada kita semua. Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan doa seperti biasa. Kita memohon, kita meminta, kita berharap kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, memberikan hal nilai-nilai yang positif bagi kehidupan kita, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usianya ya Allah, dan mudahkan segala urusan kehidupan mereka. Bahagiakanlah dan muliakanlah hidupnya dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, barangkali di antara kita juga sekarang yang saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat ya, sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, dan kembali bugar seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, ini barusan dari Ibu Rini ya, minta doa juga katanya untuk anak-anaknya yang sedang di pesantren Gontor, sedang ujian ya. Yuk kita doakan kepada anak-anak beliau dan kepada siapapun juga yang saat ini anak-anaknya sedang dalam proses ujian akhir semester barangkali gitu ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah memberikan hasil yang terbaik untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, teman-teman, jadi setiap kali kita ngadakan Saturday Morning Talk ya, setiap Sabtu ini, ketika kita buka acara lalu di dalam kolom chat itu bertaburan doa-doa, ya Allah. Ini satu kondisi, satu keadaan yang belum tentu kita bisa dapatkan setiap saat gitu ya. Inilah mulianya majelis-majelis ilmu ya. Inilah mulianya
kajian-kajian yang ada dimanapun, dengan siapapun, kapanpun juga gitu. Kenapa? Karena doa-doa yang seperti ini, Allahu Akbar ya, Masya Allah itu bertaburan, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini, siapapun itu juga akan mendapatkan doa itu. Dan insya Allah dalam kondisi, ini kan kondisi terbaik ya, doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pasti kalau kita kembali kepada jurus mahar rezeki, salah satunya adalah kickback ya. Siapapun yang berdoa di dalam kajian ini, insya Allah doanya juga akan kembali kepada yang bersangkutan. Kita lihat tadi doa-doanya ya, didoakan kesehatan, keberkahan, kemuliaan, keberlimpahan, Masya Allah. Makanya yuk Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua, kakak adik, rahimakumullah, sering-sering ikut kajian dimanapun itu ya. Insya Allah kita kebagian doanya, minimal kebagian doanya. Katakanlah kita ikut kajian, lalu ternyata kita belum mendapatkan ilmunya sepenuhnya gitu ya. Nggak apa-apa, minimal dapat doanya, karena yang paling penting itu adalah doa kita, kemudian kita doa kita dikabulkan oleh Allah, lalu kemudian Allah memberikan ridhonya kepada kita. Yang paling penting itu ya. Baik, luar biasa, dan selalu ada perasaan ada aura-aura yang sangat positif, ada aura-aura semangat. Kenapa? Saling mendoakan, saling berbagi seperti itu ya. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, kita masuk dulu ke pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan ya, tetapi relatif cukup menarik pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Linda Marliani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Pak ya, saya punya teman sudah lama tidak kontak ya, sudah lost kontak barangkali. Dan tiba-tiba pada saat bertemu, pada saat jumpa lagi, dia WA langsung mau pinjam uang. Biasa seperti itu ya. Apakah saya kurang tepat karena tidak memberikan pinjaman pada teman saya itu? Terus terang saya tidak nyaman. Ini persoalan umum banyak terjadi gitu kan. Orang hilang, tidak ketemu lagi dengan kita, tidak ada kabarnya, gitu ya, tidak ada tidak ada kabar berita, tidak ada informasi, dan tidak ada kebutuhan. Tiba-tiba ketika ketemu lagi, ketika datang kita berjumpa lagi, langsung pinjam duit gitu ya. Ini adalah persoalan umum dan banyak banget terjadi. Kadang-kadang saya juga mengalami seperti itu. Nah, persoalannya menjadi tidak mudah bagi kita barangkali ya, bagi kita yang mau dipinjemin. Kenapa? Biasanya orang-orang itu pada saat minjem manisnya bukan main ya. Baik banget, manis banget gitu kan, dengan berbagai macam cara, termasuk juga menghibah-hibah, termasuk juga barangkali merendahkan hatinya, merendahkan suaranya, Masya Allah luar biasa gitu. Tetapi besok gitu, saat ditagih udah kayak singa lapar gitu ya. Ketika minjemnya luar biasa, halusnya, sopannya, tetapi saat ditagih itu udah kayak singa kelaparan gitu ya, Masya Allah seperti itu. Bahkan ada kejadian yang nagih malah dilaporin ke polisi oleh siapa ya, oleh yang minjem gitu kan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, saya sedikit berikan penjelasan ya, bagaimana sih cara meminjam di dalam Islam itu. Pertama, ketika kita mau pinjam uang itu seseorang itu harus punya niat yang kuat untuk membayar. Ini lebih kepada si peminjam ya. Ketika kita mau pinjam uang itu kita mesti atau sesuatu lah. Kita tuh harus punya niat yang kuat untuk apa? Untuk bayar utang, untuk bayar pinjaman kita pada saat jatuh tempo, gitu ya. Nah, hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari ya, nomor 2387. Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia, maksudnya berutang, dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan melunasinya. Dan barang siapa yang berutang dengan niat ingin merugikannya, maka Allah akan membinasakannya. Masya Allah ya, subhanallah. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Pinjam meminjam ini dalam Islam diperbolehkan, silahkan diperbolehkan gitu kan. Tetapi kita niatnya harus ingin melunasinya, bukan ngemplang ya, bukan mau ninggalin begitu saja. Karena hadis Rasulullah mengatakan kalau kita ingin melunasinya, Allah pasti lunasin. Allah yang bayarin maksudnya gitu. Allah yang mudahkan. Tetapi barang siapa yang berutang
dengan niat ingin merugikannya, maka Allah akan membinasakannya. Silahkan aja. Ya, silahkan aja bagi yang suka ngemplang itu nanti Allah yang akan membinasakan. Ini bukan hal yang main-main. Ya. Lalu yang kedua, di dalam menjalankan transaksi utang piutang dengan nominal yang cukup banyak ya sebaiknya menghadirkan saksi. Sebaiknya juga ada tertulisnya ya dengan tanda tangan kedua belah pihak yang bertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak ya yang secara normatif sebetulnya saksi dan tulisan ini tuh hukumnya tidak wajib ya, tidak wajib tetapi sebaiknya dilakukan seperti itu ya minimal kalau minjemnya lewat WA, WA-nya jangan dihapus gitu ya supaya nanti pada saat kita mau nagih itu kita punya satu bukti bahwa kita memang pernah meminjamkannya seperti itu ya. Nah, kemudian banyaklah ya, banyak apabila sudah sampai pada waktu jatuh tempo ini yang ketiga ya dan mempunyai harta di luar persediaan makanan pokok dirinya dan keluarganya, utang harus dibayarkan sesuai prinsip dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan bahkan orang yang menunda bayar utang itu ya bisa dimasukkan ke dalam orang yang zolim gitu kan. Efek dari utang piutang bagi orang yang berutang wajib membayarnya apabila sudah jatuh tempo. Ya, tetapi kalau tidak membayar ya balik lagi itu merupakan satu kezaliman ya. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, apa yang terjadi kalau melihat kejadian seperti itu menimpa saya misalnya. Kalau menimpa saya gitu ya. Saya biasanya nggak mau kasih pinjaman, saya kasih aja lah, saya bantu, ya. Bantu semampu saya gitu kan. Misalnya pinjemnya katakanlah 1 juta gitu ya, semampu saya bantu mungkin 100.000 atau 200.000 gitu kan. Dan kita nggak perlu memusingkan sikap dia kepada kita. Misalnya gara-gara dia pinjemnya 1 juta, kemudian kita kasih 200.000 gitu ya. Terus dia ngomel-ngomel ya biarin aja gitu ya. Biarin aja. Terus dia bilang, wah kamu sekarang sombong ya, kalau dulu bla 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 bla, sekarang bla bla bla, ya sudah. Nggak usah dipusingin lah yang seperti itu gitu. Karena memang kita mampunya seperti yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau kita misalnya sudah tahu yang bersangkutan itu hobinya begitu, hobinya pinjam tapi nggak bayar, nggak bayar, pinjam ke orang lain nggak bayar juga gitu ya. Ya sudah, nggak usah dipusingin, kita bantu seininya dan lalu doakan. Yang paling penting itu doakan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong mudahkan orang ini untuk mendapatkan rezekimu yang halal, yang thayyib, yang bersih ya supaya beliau bisa memenuhi kebutuhannya. Seperti itu kira-kira ya. Berikutnya dari Pak Aji ya. Assalamualaikum Mbak dan Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai kacamata, judul yang sangat indah. Kami sebagai orang tua, sebagai bingkai ingin sekali memperindah kehidupan anak-anak kami sebagai wujud bingkai. Tapi dengan bagaimana cara yang indah itu untuk anak kami bisa bahagia. Oh maksudnya bagaimana caranya supaya anak-anak kami merasa bahagia, sementara kehidupan kami sangatlah sederhana. Terkadang anak kami merasa tidak nyaman, tidak bahagia dengan kehidupan kami, hanya tidak terungkap. Bagaimana cara kami sebagai bingkai anak-anak kami tidak bisa membahagiakan mereka, dari Pak Munaji Situbondo. Jawabannya gampang banget, Pak. Jawabannya gampang banget ya, selain untuk Pak Munaji juga untuk yang lain-lainnya. Kembalilah ke jalan Allah. Kembali hidup di jalan Allah. Cuman itu satu-satunya cara bagaimana hidup kita bisa nyaman dan bahagia. Ini pas banget nih dengan tema kajian kita hari ini, pagi ini ya. Satu prinsip dalam ilmu magnet rezeki ada jurusnya gitu kan. Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita itu seperti hujan lebat ya. Seperti hujan lebat melimpah ruah. Tetapi kenapa kita nggak kebagian rezeki? Tetapi kenapa? Karena kita tidak kehujanan, tidak kebasahan walaupun itu hujan lebat. Artinya maknanya kenapa kita tidak kebagian rezeki yang melimpah ruah itu? Karena barangkali ada perisai yang menghalanginya. Ada sesuatu yang menghalangi datangnya rezeki kita dari Allah. Perisai itu adalah dosa. Lalu caranya gimana ya? Gampang, caranya ya hapus dosanya gitu. Buang perisainya, hapus dosanya dengan taubatan nasuha. Bertobat, kembali ke jalan Allah. Dari berapa banyak
teman-teman atau para jamaah yang melakukan konseling kepada kami gitu, Pak, kenapa kehidupan saya seperti ini, Pak, kenapa persoalan seperti ini, Pak, kenapa macam-macam, banyak sekali persoalan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana ibadahmu, bagaimana hubunganmu dengan Allah. Ketika tampak muncul kelihatan bahwa barangkali sholatnya selama ini tidak pernah tepat waktu, barangkali banyak sholatnya yang bolong, barangkali banyak puasa yang terhutang, ya utang puasa yang belum dibayar, barangkali sedekahnya kurang, barangkali zakatnya belum pernah dibayar, macam-macam. Itu adalah perisai, itu adalah dosa. Ketika dosanya dihapus, ketika kita bertobat misalnya, sholatnya yang hilang, yang terutang dulu di kodok, kemudian semaksimal mungkin berusaha untuk apa? Untuk sholat di awal waktu. Kalau laki-laki ke masjid dengan berjamaah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Semalam juga baru saya diskusi dengan salah satu teman, kebetulan beliau juga ada di sini, jamaah rutin kita gitu kan. Saya tanya, bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah nyaman. Walaupun kami punya persoalan yang sampai saat ini belum selesai, tetapi hati kami merasa tenang dan kami saat ini tidak pernah lagi merasa khawatir dengan masa depan. Walaupun kami nggak punya apa-apa, Masya Allah. Itulah awal dari pembersihan dosa-dosa kita. Ketika hati kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai, itulah awal keberlimpahan. Insya Allah itulah tanda-tanda bahwa dosa kita mulai diampuni oleh Allah. Setelah itu, lihat akan lepas landas, akan Masya Allah, akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Jadi gampang sekali Pak Munaji, satu hapus dosanya, bertobat dengan perbuatan kita di masa lalu. Barangkali banyak dosa kita, gitu. Barangkali banyak dosa kita, banyak kesalahan kita. Lalu yang kedua, tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita. Yang dulu sholatnya belang-belang, bolong-bolong, ya bayar kodok yang bolong-bolong itu. Sekarang sholatnya yang wajibnya itu lakukan di awal waktu. Kalau kita laki-laki, segera ke masjid, lakukan berjamaah. Seperti itu, gitu ya. Kemudian setelah selesai wajibnya, rutin wajibnya, lakukan yang sunat ya, rawatibnya, duhanya, hajatnya, taubatnya, ya tahajudnya, lakukan seperti itu. Lalu baca Al-Quran setiap hari, enggak mesti banyak-banyak, minimal satu lembar saja atau satu ain saja itu sudah cukuplah untuk kita memulai memperbaiki kehidupan kita. Lalu yang paling penting juga terakhir, doakan orang lain supaya hidup berlimpah dan bahagia. Ini yang paling penting. Satu, hapus dosanya. Kedua, tingkatkan ibadah kita. Yang ketiga, doakan orang lain supaya hidupnya berlimpah dan bahagia. Ya, satu prinsip, ketika kita berdoa, doa kita itu akan kembali kepada kita. Ketika kita berdoa, apalagi pada saat-saat atau waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir misalnya, ba'da sholat asar misalnya, antara azan dan qomat misalnya, atau pada saat sujud terakhir misalnya, atau pada saat sholat Jumat itu saat khotib duduk di antara dua khutbah, itu waktu-waktu yang sangat mustajab. Berdoa di situ, doakan orang lain, hidupnya berlimpah dan bahagia, insya Allah malaikat akan mengaminkan dan doanya kembali kepada diri kita semuanya. Gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Munaji dan tentunya teman-teman yang lainnya. Ya. Baik, Mbak Anggi, seperti biasa, 30 detik saya minta waktu untuk break dulu ya Mbak ya. Silahkan Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas jawaban ya dari pertanyaan yang sudah masuk. Tadi mudah-mudahan jadi menambah wawasan kita juga dan juga pada saat kita nanti menghadapi hal yang sama kita sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan. Dan kalau untuk teman-teman magnet rezeki ya dan saya pribadi pengalaman pada saat di tadi ya pertanyaan pertama apabila ada yang mau meminjam seperti itu ya benar sekali ya tadi kata Pak Farid ya, kita mendingan kita kasih seikhlasnya. Atau kalau misal memang kita rasa dia apa namanya apakah benar-benar memerlukan ya. Kalau saya dulu dengan cara garpu tala ya, kalau kita yang di magnet rezeki ya, kita garpu tala apakah kita perlu berikan atau tidak gitu ya. Apakah orang ini memang dihadirkan untuk bisa kita bantu gitu. Dan waktu itu pernah ada kejadian ya pada saat saya garpu tala bagus ya. Dan alhamdulillah ya memang minjemnya nggak
maksudnya minjemnya besar gitu ya, nggak kecil, minjemnya lumayan besar gitu. Dan alhamdulillah dikembalikan gitu ya, meskipun mungkin telat beberapa hari. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian ya, setelah 1-2 bulan minjem lagi karena saya udah pede gitu ya, orang ini pasti akan balikin, dan itu malah kejadiannya nggak dikembalikan gitu ya, berbulan-bulan yang akhirnya apa namanya, mungkin jadi bisa mengiritasi hati. Nah itu tadi, kita kalau yang teman-teman di apa namanya di magnet rezeki ya, biasanya saya juga meminta orang tersebut ke Garputala gitu. Nah itu salah satu caranya kalau misalnya kita memang niatannya kebetulan rezekinya dicukupkan dan bisa bantu, kita sama-sama saling Garputala, dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah sama-sama jaga kita dalam memberikan bantuan ke teman kita ya. Mungkin itu salah satu cara yang bisa juga dilakukan. Baik, nah sebelum lanjut ke Pak Farid, Bapak Ibu, izin saya menyampaikan nih ya beberapa hal terlebih dahulu gitu ya. Jadi insya Allah ya di 5 Maret ya, bulan depan, awal bulan gitu ya, kita akan mengadakan private training online Magnet Rezeki lagi gitu ya. Dan ini insya Allah seharian, dan biasanya di pekan berikutnya juga akan ada sesi tambahan, sesi diskusi gerak putalanya ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau gabung nih di private training online Magnet Rezeki bersama saya dan Pak Farid di 5 Maret ya, mohon izin ada infaknya karena memang ini training full ya, jadi juga supaya berkah ilmunya, dan ini biasanya juga kami alokasikan ada ke MR Box dan Sahabat Berkah Cinta atas infak yang sudah masuk, jadi sebagian kita sisihkan untuk dibagikan lagi ya ke bentuk sedekah. Dan insya Allah Bapak Ibu ya di Sabtu pekan depan, nah ini ada program baru nih dari Pak Farid ya, kalau ada yang mau gabung. Khususnya ya, saya melihatnya soalnya di sini ya umur-umurnya sesuai lah ya. Jadi khususnya yang umurnya mulai 40 tahun ke atas gitu ya. Ataupun mungkin yang sudah pensiun, atau yang persiapan pensiun, atau yang mungkin persiapan keluar dari dunia kerja gitu ya. Nah, ini silakan Pak Farid, kebetulan ada free webinar ya Pak ya. Di judulnya ada Bebas Berkarya, Pensiun Bahagia. Yang acaranya akan diadakan Sabtu malam, bukan Sabtu malam ini, tapi Sabtu malam pekan depan ya. Sabtu malam 25 Februari jam 20 dan 21. Ini insya Allah live via Zoom dan YouTube eksklusif ya. Gratis Bapak Ibu ya, free-nya gratis, dan ini benar-benar untuk sharing ya, untuk membuka wawasan kita ya, karena memang di sini saya dan Pak Farid niatnya adalah untuk bagaimana bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya umat. Jadi silakan yang berminat ya boleh WA seperti biasa ke nomor private channel ya di 0812 1139 1230, dan tinggal ketik saja nama, domisili, webinar pensiun ya. Nah ini silakan nanti bagi yang tertarik untuk belajar bareng terkait ini, hanya 1 jam saja, bisa mendaftarkan dirinya di dalam 1 minggu ke depan ya. Oke, kemudian juga, nah kita akan masuk ke tema kajian hari ini. Nah, mungkin nanti juga Pak Farid boleh sedikit memberikan ya terkait dengan webinarnya ini, kenapa sih teman-teman ya, yang khususnya yang sesuai gitu ya, perlu ikut. Dan terkait dengan kajian materi hari ini ya, yaitu lelah karena lillah ya, dimana sesuai dengan copywriting ya, caption sudah saya share juga di Facebook, di sosmed maupun di grup WA ya, bahwa seringkali nih kita ya kerja begitu ya Pak ya, tapi kok kayaknya lelahnya nggak berkesudahan gitu ya. Apa yang kita inginkan mungkin kok nggak dikabul-kabulkan. Bahkan bisa jadi malah berpikir kok Allah nggak berpihak sih sama saya ya, karena hidup saya gini-gini aja. Nah ini mungkin nanti Pak Farid akan bahasnya lebih lanjut terkait dengan judul hari ini, yaitu lelah karena lillah ya. Maka nggak berlama-lama, saya undang kembali Pak Farid untuk menyampaikan kajian seri Spiritual Journey ke 108 pada hari ini. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebelum masuk, tadi ada rencana webinar untuk persiapan pensiun sebetulnya ya. Jadi ini kan kebetulan, bukan kebetulan sih, nggak ada yang kebetulan dalam hidup ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang usianya mendekati usia pensiun, kemudian mereka sering bertanya-tanya mau ngapain ya. Terus kemudian macam-macam lah. Banyak yang galau kalau bahasa kita gitu kan, banyak yang tidak tahu mesti berbuat apa. Kemudian banyak juga kejadian ketika mendapatkan pesangon yang jumlahnya luar biasa, tiba-tiba amblas nggak karu-karuan ya, dan karena tidak tahu caranya seperti apa, atau kemudian macam-macam lah seperti itu. Nah, kami tertarik memberikan tips-tips bagaimana supaya kita pensiun itu tetap bisa berkarya, tetap bisa aktif, tetap bisa
apa namanya, memberikan kontribusi kepada siapapun, pada orang lain, dan tentunya hidupnya bahagia. Karena secara prosentase gitu kan, hanya sedikit, tidak banyak ya, 1-2% saja mereka yang bisa mandiri. Selebihnya puluhan atau belasan persennya itu Masya Allah, itu banyak sekali mereka yang ujung-ujungnya mungkin mohon maaf, kondisinya tidak sehat, sakit-sakitan, barangkali mungkin bisa dikatakan meninggalnya cepat, walaupun ajal ini urusan Allah gitu, tetapi banyak hal yang bisa dibahas di sana. Nah, bagi teman-teman monggo silahkan ya, kalau mau gabung di Sabtu minggu depan kita belajar sama-sama bagaimana menghadapi masa pensiun, kemudian kita tetap bisa berkaya, tetap bisa bahagia hidupnya. Dan banyak orang mengatakan kalau saya pensiun itu nanti apa namanya akan buka bisnis kuliner. Apakah tepat? Ya belum tentu juga, karena tidak setiap orang punya bakat, punya keahlian di bidang itu. Ya kita akan belajar, mempelajari bagaimana menentukan kegiatan apa yang paling tepat untuk kita. Yang penting hidup kita tetap berkarya dan bahagia hidupnya ya. Itu gambaran sepintas. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita di hari ini dengan satu tema ya, satu tema kita berikan tema itu lelah karena lillah. Kenapa ini muncul? Saya terinspirasi dengan dengan ungkapan kalimat salah seorang teman. Dia mengatakan kepada saya, Pak, saya ini merasa lelah meninggalkan keluarga, lelah meninggalkan anak-anak. Untuk apa? Untuk mengejar dunia, tetapi kenapa justru dunianya malah tidak bisa saya dapatkan seperti itu ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak hadir rahimakumullah, mohon maaf saya belum sempat ini menyapa teman-teman yang ada di Facebook ya. Kita doakan saja semuanya yang hadir di sini, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita ya. Karena waktunya tidak memungkinkan kita untuk menyapa satu persatu. Nah, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kalau kita bertanya gitu kan, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, nah nggak merasa lelah yang begitu lelah yang sangat merasa lelah, perasaan lelah yang luar biasa gitu ya. Lalu pada saat kita merasa lelah itu, kita juga merasa tidak memiliki apa-apa atau tidak ada hasil yang signifikan dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Kita sudah merasa apa ya Mbak Anggi ya, merasa sudah berusaha kerja keras yang malam gitu kan, bahkan 24 jam itu waktu tidak cukup gitu. Tetapi tetap saja kita merasa bahwa ada hal yang kurang gitu, ada hal yang tidak cukup dalam kehidupan kita. Barangkali merasa mengumpulkan materinya pun juga berasa nggak cukup juga gitu. Atau mencari kebahagiaan malah nggak dapat kebahagiaan. Mencari ketenangan malah nggak mendapatkan ketenangan gitu ya. Bekerja sudah maksimal, mencoba mengerahkan berbagai macam cara, mencoba berbagai macam teori, sistem, pola, tetapi yang terasa hanya lelah saja gitu ya. Hanya lelah saja tanpa hasil yang signifikan. Gitu Mbak Anggi. Tahu nggak kira-kira kenapa ya Mbak? Baik, iya Pak Farid. Jadi memang apa ya, ini kadang-kadang eh, kebanyakan ya di antara kita nih sering mengalami hal seperti ini yang nggak dipungkiri ya. Mungkin saya sendiri pun juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu ya. Sudah banyak bekerja tapi menghadapi rasa lelah ya yang kayaknya nggak berujung gitu. Nah itu biasanya karena apa tuh Pak? Bisa apa namanya seperti itu, dan bagaimana cara yang tepat nih supaya kita bisa menghindari rasa lelah yang berlebihan tersebut tuh Pak, supaya tetap sepertinya selalu husnuzon ya dengan kehidupan ini. Gitu ya. Baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya Bu Lelisa? Karena ngarasula tidak menghadirkan Allah dalam setiap urusan. Ngarasula itu apa ya Bu ya? Bahasa Sunda gitu ya. Mengapa bisa begitu? Bahkan kadang-kadang kita tuh sering punya slogan-slogan yang unik gitu ya. Usaha tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati usaha gitu.
Tetapi kenyataannya, pada faktanya, pada realnya, kondisi yang sesungguhnya itu ya tetap saja kita merasa tidak mendapatkan apa-apa. Jangan-jangan yang pertama nih, yang paling pertama, konsep dasar magnet rezeki itu, jangan-jangan ada perisai yang menghalangi diri kita. Ada perisai yang menghalangi rezeki itu. Bahwa kita itu rezeki itu kan tidak semata-mata materi. Rezeki itu tidak hanya sekedar uang, tetapi kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan itu juga rezeki. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang seperti itu? Yang dimaksud jangan-jangan ada perisai. Jangan-jangan ada dosa di dalam diri kita, gitu kan? Ada dosa yang menghalangi datangnya rezeki Allah kepada diri kita. Ya sudah, kalau begitu kita lakukan apa? Taubatan nasuha, bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah supaya apa? Supaya kita dilimpahkan rezeki, salah satunya, salah duanya dalam bentuk kebahagiaan, kecukupan, kenyamanan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jika itu memang penyebabnya adalah perisai atau dosa kita, ya lakukan evaluasi, sempurnakan segala bentuk ibadah kita, baik yang sifatnya ritual maupun ibadah sifatnya sosial. Itu kalau ya penyebabnya kita tahu adalah adanya perisai atau adanya penghalang atau adanya dosa yang menghalangi diri kita. Nah, tetapi ada juga penyebabnya, jangan-jangan ada proses yang tidak tepat ini. Proses apa? Proses di dalam kita melakukan pekerjaan itu. Proses di dalam kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi ada proses yang tidak tepat. Kita lakukan untuk apa? Untuk mencari apa yang kita inginkan. Seperti kalimat yang disampaikan teman saya lelah Pak, lelah ngapain? Lelah meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga untuk mendapatkan dunia, untuk mencari dunia. Tetapi dunianya saya tidak mendapatkan. Bukan berarti bahwa dia tidak punya uang, punya, gajinya besar, uangnya banyak, rumahnya juga bagus, kendaraannya juga bagus. Tetapi dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu tidak memberikan ketenangan. Ya. Apa yang dia miliki, apa yang didapatkan itu tidak memberikan ketenangan, tidak mendapatkan kebahagiaan. Bisa jadi ada proses yang tidak tepat. Ibaratnya apa? Ibarat ngisi ember bocor gitu ya. Ada ember bocor diisi air. Sebanyak apapun air yang kita masukkan ke dalam ember itu tetap saja tidak akan bisa tertampung. Tetap saja ember itu tidak akan pernah bisa penuh. Kenapa? Diisi bocor, diisi bocor. Ya, tamballah bocornya itu yang pertama. Atau yang kedua, ibaratnya itu menangkap angin menggunakan jaring gitu ya. Kita kan tahu jaring ya, jaring yang buat nangkap ikan atau serok atau apapun lah gitu. Kita nangkap angin dengan menggunakan jaring, nggak akan bisa dapat. Nggak akan mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Kenapa ya bolong lagi, bolong lagi. Nah, bisa jadi kita nyari bahagia, tidak dapat kebahagiaan karena apa? Seperti ibaratnya menangkap angin dengan jaring atau ibarat ngerokok. Mohon maaf bapak-bapak atau siapapun yang suka ngerokok gitu, tidak berarti apa ya, tidak berarti menjelekkan lah gitu. Ibarat merokok gitu. Merokok itu kan asapnya kita isap lalu kita keluarkan lagi. Ada sesuatu yang barangkali tidak pas lah begitu ya. Kita isap, kita keluarkan lagi. Seperti itulah lebih kurang. Proses yang kita lakukan itu barangkali tidak pas gitu Mbak Anggi. Baik, ya. Jadi ternyata kita mesti melihat lagi ya, apakah hal-hal yang kita lakukan tadi ya, jangan sampai ada prosesnya yang nggak tepat begitu ya Pak, yang sehingga tadi menimbulkan kita sudah bersusah payah mencari kebahagiaan ya, mencari yang materi segala macam, mungkin materi dapat tapi ternyata hati nggak tenang gitu ya Pak, nggak bahagia juga gitu. Nah berarti gimana nih Pak cara yang tepat Pak untuk bisa ya lelah tadi itu kita tetap menghasilkannya itu jadi bahagia gitu Pak, jadi nggak lelah yang berlebihan. Oke, baik. Sebagai orang Islam, ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, yang paling gampang ya kita kembali kepada apa? Kepada kitab suci kita, kepada Al-Quran.
kepada jalan hidup kita, petunjuk kita. Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk yang begitu jelas, begitu detil, begitu dalam, begitu terang benderang. Ya kita kembali ke sana. Kita kembali mempelajari bagaimana petunjuk Al-Quran pada saat kita beraktivitas, pada saat kita bekerja, pada saat kita mencari dunia, ya, pada saat kita melakukan sesuatu, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan manfaat, mendapatkan hasil. Yang paling penting kan seperti itu. Nah, saya akan membagi dua. Pertama adalah urusan vertikal, urusan kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua nanti akan berbicara tentang urusan horizontal, urusan kepada sesama manusia. Pada saat kita melakukan urusan vertikal, hubungan dengan Allah, ya, gampangannya si ibadah, ya, ibadah mahdoh, katakanlah sholat, ngaji, sedekah, ya, dan sebagainya. Itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini kalau sudah urusan vertikal, urusan sholat, di sini contohnya sholat Jumat itu, bersegeralah, bergegaslah, segera lakukan. Bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, tinggalin aja udah. Ya, tinggalin aja itu urusan-urusan duniamu itu, seberapapun pentingnya. Ketika urusan sholat itu sudah ada, sudah datang, dan apabila kita mampu menunaikannya, maksimal upayakan tunaikan di awal waktu, bersegeralah. Urusan vertikal, hubungan dengan Allah itu bersegera, jangan tunda-tunda. Nunggu apa lagi? Kalau misalnya kita memang punya satu kesempatan yang sangat baik di dalam kegiatan kita sehari-hari, lakukan segera. Lain halnya kalau misalnya ada halangan syar'i, misalnya sedang perjalanan, Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan, Allah berikan pengecualian. Tetapi yang namanya keringanan, yang namanya rukhsah, yang namanya pengecualian kan tentu tidak tiap hari, tentu tidak setiap saat. Mari kita hitung dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita di dalam kegiatan sehari-hari, banyakan halangannya atau kebanyakan longgarnya. Gitu. Kebanyakan halangannya atau kebanyakan longgarnya. Halangannya itu apakah halangan yang kita buat sendiri atau halangan yang memang tidak bisa kita hindari. Kan mestinya seperti itu. Kalau ternyata halangannya itu yang kita buat sendiri, kenapa kita tidak mengatur waktu pada saat datang waktu sholat, ya segeralah. Azan katakanlah jam 12 duhur misalnya, gitu kan. Usahakan jam 12 kurang 10 kita sudah bergegas menuju masjid misalnya kalau untuk kaum pria ya. Kaum wanita juga kalau di kantor atau dimanapun cari musola. Di rumah ya siap-siap 10 menit sebelum azan berkumandang. Itu yang disebut dengan bersegera. Lakukan seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika kita itu merasa lelah dalam kehidupan, kita mendapatkan banyak hal. Kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan kenikmatan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Urusan vertikal, urusan ibadah kepada Allah, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah, maka segeralah kembali mentaati Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Az-Zariyat ayat 50. Yang kedua, urusan dengan Allah, urusan ibadah dengan Allah, segeralah, bergegaslah. Ayo buruan, ayo segera, ayo bergegas. Jangan tunda-tunda. Nggak boleh lelet apa lelet ya bahasa slangnya seperti itu.
Segera. Kenapa? Karena urusan dengan Allah ini adalah urusan yang harus menjadi prioritas utama, prioritas pertama. Kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Yang namanya halangan bersifat syar'i itu tidak akan mungkin setiap saat, tidak akan mungkin setiap hari. Pasti sewaktu-waktu pada saat itu monggo, tidak bersegera enggak apa-apa. Monggo agak sedikit-sedikit tidak di awal waktu sholat misalnya gitu kan, silahkan saja. Zakat misalnya, atau puasa macam-macam, semua ibadah kepada Allah, kembali mentaati Allah itu lakukan dengan segera, bergegaslah. Urusan kebaikan, fastabiqul khairat, ya, Al-Baqarah 148, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Ya, segerakan, berlomba-lomba, fastabiqul khairat di dalam berbuat kebaikan. Saya mau sedekah, berniat sedekah untuk memberikan nasi Jumat, nasi berkah gitu. Tapi nanti aja ya, kalau saya sudah berkelebihan, ini saya punya duit, sayang duitnya mau dipakai untuk jajan dulu, mau dipakai untuk sesuatu yang barangkali bukan kebutuhan primer, barangkali kebutuhan tersier gitu kan, barangkali kebutuhan sekunder juga gitu kan. Kenapa kita tidak segerakan untuk bersedekah? Kenapa kita tidak segerakan untuk berbuat kebaikan? Ayo berlomba-lomba, yuk. Kalau orang membuat nasi Jumat misalnya, kenapa kita tidak bikin juga? Atau kenapa kita tidak bergabung dengan mereka? Ayo kita berlomba, ayo kita berpacu. Berpacu untuk apa? Berpacu di dalam berbuat kebaikan. Berpacu untuk menuju ridhonya Allah. Berpacu untuk mendapatkan, mengumpulkan bekal akhirat. Yang seperti itu gitu ya. Ini urusan dengan Allah, ini urusan secara vertikal, urusan dalam melakukan kebaikan. Satu lagi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Ketika kita beribadah kepada Allah, segera lakukan, segera, jangan ditunda-tunda. Ketika kita akan berbuat kebaikan, ayo berlomba-lomba, ayo berkompetisi, lakukan kebaikan sebanyak mungkin, semampu kita. Walaupun belum tentu jumlahnya banyak, tetapi yang penting rutinnya itu. Walaupun belum tentu besar yang kita berikan, yang kita sedekahkan, tetapi yang penting continuity-nya, keberlangsungannya itu yang perlu kita lakukan. Bisa jadi seminggu cuma 20.000, bisa jadi seminggu cuma 10.000, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, semampu kita lakukan. Kenapa? Karena Allah memberikan petunjuk, berlomba-lombalah. Fastabiqul khairat. Lalu ketika kita punya dosa, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah, bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Tuhanmu. Minta ampun segera, bertobat segera. Kita merasa ada perbuatan dosa, segera minta ampun kepada Allah. Merasa ada perbuatan dosa kepada sesama manusia, segera meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jangan nunggu Lebaran, jangan nunggu Idul Fitri. Kadang-kadang suka ada yang bercanda gitu ya, suka ada yang bercanda. Bercandanya apa? Minta maaf ya, ngapain lo minta maaf? Kan belum Lebaran gitu. Padahal sebetulnya Allah meminta kepada kita ketika kita berbuat salah, maka bersegeralah meminta ampun kepada Allah. Itu Mbak Anggi, urusan vertikal, urusan dengan Allah, urusan dengan kebaikan, urusan kita mau bertobat dari kesalahan itu lakukan secepat mungkin. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu apakah kita bisa panjang umur atau tidak. Begitu Mbak. Baik, Masya Allah. Wah, ini jadi kita
harus cek kembali nih ya, langsung harus recheck dan recheck kembali nih ya ke dalam diri kita bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah ya, apakah sudah dijalankan dengan baik, apakah tadi ya sudah bersegera ya dalam kita menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah ya, Masya Allah. Dan tadi pada saat kita apa namanya mungkin ya di perjalanan ada hal yang tidak tepat yang kita lakukan ya, Allah maha baiknya Allah tuh ya, bersegera kita untuk meraih ampunan ya, Masya Allah. Nah ini kan kalau urusan vertikal nih Pak Farid ya dengan Allah. Lalu bagaimana dengan urusan horizontalnya ya? Atau dengan hablum minannasnya? Bagaimana sebaiknya kita harus bersikap Pak Farid? Oke, baik. Ya, segala urusan menuju Allah, meraih ridho Allah, menjalankan perintahnya, gitu kan? Oke, kita harus melakukannya secepat mungkin. Seakan kita akan kehabisan waktu jika kita tidak melakukannya dengan cepat. Akan begitu ya. Nah, bagaimana kalau urusan yang kita mencari rezeki? Yang paling penting kan itu. Yang kita lakukan itu kan mencari rezeki, urusan mencari rezeki, urusan menjemput rezeki, urusan duniawi. Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Nyari rezeki, nyari income, nyari pendapatan, urusan untuk duniawi, urusan horizontal yang tidak ada kaitannya dengan, yang kaitannya dengan urusan mencari kebahagiaan duniawi, cari materi lah gampangannya, cari duit lah gampangannya gitu kan. Allah mengatakan, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Gampang. Maka berjalanlah. Cukup jalan, Mbak. Cukup berjalan, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Allah nggak nyuruh berlari. Allah nggak nyuruh untuk kita bersegera. Allah nggak nyuruh kita untuk bergegas, untuk nyari dunia, untuk nyari duit, nyari nafkah gitu kan. Kenapa? Karena Allah menjadikan bumi ini mudah bagi kita, mudah bagi kamu, mudah bagi kita sebagai makhluknya Allah. Dan Allah yang akan menjamin rezeki kita. Lalu berjalanlah aja, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi nggak usah serakah, sebagian aja, nggak usah mau ngambil semua gitu kan. Dan ingat hanya kepada bulah, kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sesederhana itu, ya. Urusan vertikal, urusan dengan Allah segera, ayo bergegas, ayo buruan, supaya tidak kehabisan waktu. Jangan-jangan kita nggak kebagian waktu gitu. Tapi kalau nyari duit, urusan duniawi, nyari nafkah, ya udah jalan aja, berjalanlah gitu. Artinya apa? Berjalan di sini adalah yuk lakukan secara normal saja, nggak usah berlebihan, nggak usah too much, nggak usah lebay, nggak usah macam-macam sehingga apa? Kadang-kadang kita tidak mengenal halal dan haram, hantam aja gitu. Kenapa? Karena kita nafsu untuk mengumpulkan duniawi, nafsu untuk mengumpulkan materi. Padahal Allah tidak menyuruh kita untuk bersegera untuk urusan dunia. Allah tidak nyuruh kita untuk bergegas untuk urusan dunia. Cukup berjalan. Ya, cukup berjalan aja. Yang kedua, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Tadi di ayat yang pertama kita melihat bahwa Allah tuh nyuruh berjalan. Berjalan aja, nggak usah lari, nggak usah bersegera, nggak usah bergegas untuk nyari duit, nyari nafkah di dunia. Lalu yang kedua, apabila telah ditunaikan sholat, lihat nih di ayat ini. Sholat dulu, lakukan sholat dulu, lalu bertebaranlah kalian.
Bertebaran di muka bumi, cari rezeki, jemput rezekinya Allah. Kapan jemput rezeki? Setelah ditunaikan sholat. Kan jelas. Fa'idha qudiyatis sholat. Setelah ditunaikan sholat, baru kamu nyari duit, baru kamu cari rezekinya Allah. Dengan cara apa? Ya udah bertebaran aja ke ujung sana. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Papua. Barangkali ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Eropa, ke Afrika, monggo. Bertebaranlah di muka bumi. Kapan? Setelah tunaikan sholat. Setelah menunaikan sholat. Lalu pada saat bertebaran di muka bumi itu, apa yang dicari? Cari karunia Allah. Bukan suruh nyari duit. Bukan suruh nyari beras, bukan suruh nyari intan, mutiara, emas, permata. Enggak. Cari karunia Allah. Bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Artinya apa? Ketika kita melakukan proses bekerja, berusaha, berwirausaha, apapun profesi kita, semata-mata kita itu mencari karunia Allah, bukan ngumpulin uang, bukan ngumpulin materi, bukan ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Yang kita cari karunia Allah. Dengan cara seperti itu, maka kita pasti akan selalu mencari harta yang halal. Pasti kita akan selalu mencari dengan cara yang terbaik. Haram pasti ditinggalin, dosa pasti ditinggalin, maksiat pasti dijauhin. Kenapa? Karena yang kita cari karunia Allah. Yang kita cari bukan semata-mata gaji gede, rumah besar, mobil mewah, bukan. Bukan nyari pangkat dan jabatan, bukan. Yang kita cari karunia Allah. Ketika kita mencari karunia Allah, maka bisa dipastikan jalan hidup kita itu pasti lurus, pasti lempeng. Nggak berani nyenggol hal-hal yang bersifat dosa. Nggak berani menyentuh hal-hal yang bersifat maksiat. Karena Allah yang kita cari. Lalu, pada saat prosesnya itu, ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Tetap ingat Allah. Saya mau korupsi, ingat Allah. Saya mau nimpe itu bahasa apa ya? Mau ngemplang gitu uang perusahaan atau uang siapapun atau uang rakyat, ingat Allah. Allah pasti tahu dengan saya. Allah pasti akan melihat apa yang saya lakukan. Seperti itu Islam, seperti itu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Seperti itu petunjuk bagaimana supaya ketika kita merasa lelah, maka lelah kita itu ada nilai lillah. Supaya ketika kita sudah berusaha bekerja, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. Waktu 24 jam nggak cukup, 7 hari seminggu nggak cukup, 3, 6, 5 hari setahun nggak cukup. Tetapi kita merasa tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita merasa hanya lelah saja, hanya letih saja yang kita rasakan, padahal biasanya, mungkin saja, uang kita banyak, rumah kita bagus, mobil kita juga mewah, posisi kita juga tinggi, barangkali kita menjadi public figure juga, tetapi kenapa kita tidak merasa memiliki sesuatu, merasa tidak mendapatkan sesuatu? Jangan-jangan memang ada yang terbalik. Ya, jangan-jangan ada yang terbalik. Jangan-jangan yang terbaliknya seperti apa? Yuk kita lihat. Ini lagi. Kita lihat apa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Mari kita melakukan muhasabah. Yuk kita review kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana urusan kita, urusan ibadah kita, urusan vertikal kita kepada Allah. Jangan-jangan sholat kita bolong. Demi apa sholat kita bolong? Karena ada pekerjaan yang mendekati deadline. Karena ada setoran yang harus segera diberikan. Karena harus mencapai target yang harus segera dicapai. Sholat bolong. Tinggalkan sholat gara-gara kita mengejar dunia. Tinggalkan sholat tidak di awal waktu, gara-gara ada pekerjaan tanggung sebentar lagi, sholatnya nanti saja. Jangan-jangan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita merasa lelah, kita tidak mendapatkan apa-apa.
Kita tidak mendapatkan apa-apa, merasa tidak mendapatkan apa-apa, padahal barangkali secara materi itu luar biasa. Puasa sedapatnya. Tetapi Lebaran paling heboh. Puasa saja belum mulai, insya Allah kita mulai di tanggal 25-an, 26 Maret gitu kan. Tetapi heboh untuk Lebarannya sudah dari awal tahun kemarin. Sudah sibuk bagaimana nanti bajunya warna apa, nanti seragamnya seperti apa, lalu nanti makanannya yang disiapkan apa saja. Kalau kita keluarga besar sudah sibuk mulai membagi tugas. Si A bawa opor, si B bawa ketupat, anak yang ketiga, anak si C misalnya ini bawa kue keringnya, macam-macam seperti itu. Padahal puasanya saja belum mulai, lebarannya sudah heboh. Jangan-jangan gara-gara seperti itu. Sedekah saja jangan-jangan kita nunggu berlebih. Bayar zakat cari rumus yang paling murah gitu ya. Karena bayar zakat itu kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika kita zakat mal maksud saya ya. Zakat hartaan, zakat penghasilan maksudnya. Ada yang mengatakan ketika kita mendapatkan apa Mbak Anggi, ada yang meninggal kan? Oh maaf, tadi ada Bunda Dwi izin live, ada yang meninggal. Oh, oke. Silakan Pak, Ya, maaf dilanjutkan, silakan. Iya, nggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Baik, kita lanjutkan. Jangan-jangan ketika kita membayar zakat, dan zakat pun gitu ya, kita cari rumus, kita cari pola, kita cari hitungan yang paling gampang. Karena ada dua pendapat yang saya pahami. Pendapat pertama, ketika kita punya satu penghasilan, lalu langsung dibayarkan 2,5%-nya untuk zakat. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat itu dibayarkan, misalnya kita punya pendapatan kita, income kita itu dikurangi dulu dengan pengeluaran-pengeluaran, termasuk dengan hutang-hutangnya. Sisanya baru dibayarkan zakatnya. Jangan-jangan kita aja masih ngakalin Allah, ngakalin aturan Allah supaya apa? Supaya kita tetap mendapatkan sesuatu, mendapatkan duniawi yang lebih banyak yang dari yang kita pikirkan. Jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Naik haji, wah kalau sekarang naik haji ini bukan hal yang mudah gitu ya. Masya Allah gitu kan. Harta kita melimpah, uang kita banyak gitu kan, tabungannya misalnya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, tapi tidak pernah daftar haji. Umroh sih sudah bolak-balik misalnya begitu. Tapi hajinya nggak mau. Kenapa? Nah, ini juga jangan-jangan ada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ketika urusan menjemput rezeki, ketika urusan mencari nafkah, mencari penghasilan, segala hal dilakukan, semua jurus diterapkan, bahkan sampai meninggalkan sholat, bahkan sampai meninggalkan puasa, bahkan sampai meninggalkan pembayaran zakat misalnya. Saking sibuknya. Dan hasilnya apa? Belum tentu kita mendapatkan kenyamanan, belum tentu kita mendapatkan kebahagiaan. Jangan-jangan hasil yang kita dapatkan itu hanya sekedar lelah, hanya sekedar rasa letih, hanya sekedar rasa capek yang tidak berkesudahan. Kenapa? Karena lelah kita bukan lillah. Lelah kita bukan karena capek menghadap Allah. Lelah kita bukan capek karena ibadah kepada Allah, tetapi lelah kita karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Padahal ketika kita bicara urusan dunia, padahal ketika kita bicara urusan materi, seberapa banyak sih materi yang bisa kita dapatkan? Seberapa banyak sih materi itu bisa memberikan apa? Memberikan kenyamanan kepada kehidupan kita. Yuk, kita lihat ada satu video yang sangat baik.
Oke, Mbak Anggi, boleh kasih kesempatan teman-teman. Apa makna dari video ini? Sederhana Baik. banget. Ya, silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat atau mau langsung bicara di unmute saja juga bisa ya. Apa nih menurut Bapak Ibu dari video tadi? Insight apa atau pembelajaran apa yang bisa didapatkan ya? Serakah, Wow. jangan tamak, serakah. Oke. Kurang bersyukur, serakah, serakah tidak berkah ya Ibu Maryamah. Apalagi, ayo, serakah, misalnya Ibu Mila Jaksel ya, memberikan yang mengharapkan imbalan, Ibu Widya Mukti, orang yang nggak ada puasnya, Ibu Sri Hartati, ya, tidak pernah merasa puas, serakah kerja sia-sia, begitu kan, apalagi, ya, Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, kurang bersyukur Ibu Andi Lutfia, Bu Kemaruk ya, Bu Wati, Masya Allah, apalagi ya tidak adil semua menjadi sia-sia Ibu Rusni, Pak Herman orang nggak pernah cukup, Masya Allah, Pak Herman, Pak Jusnan selalu berharap balas budi, Allahu Akbar, ya, apalagi coba kita lihat. Nah, terima kasih masukannya, terima kasih insight-nya, terima kasih kesimpulannya, sederhana. Bukankah sebetulnya urusan dunia itu seperti itu, duniawi itu seperti itu, materi itu seperti itu, kita nggak akan pernah habis, tidak pernah akan ada habisnya, tidak akan pernah ada ujungnya. Sampai kapan? Pamrih ya Ibu Bungawati. Sampai kapan? Manusia itu ketika dia diberikan satu gunung emas, maka dia akan mengharapkan, meminta gunung emas yang lain. Kan seperti itu. Dan dia akan berhenti permintaannya itu kepuasannya pada saat dirinya, badannya, jasadnya sudah berkalang tanah. Artinya sudah mati, sudah dikubur. Pada saat itulah maka habis nafsunya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kenapa kita bisa lelah? Kenapa kita bisa capek? Kenapa kita bisa merasa letih? Padahal harta yang kita miliki luar biasa banyaknya. Padahal posisi yang kita miliki juga sangat tinggi. Tidak semua orang bisa mendapatkan posisi seperti kita. Padahal gitu kan, apa yang kita inginkan sudah ada dalam genggaman kita. Tetapi kenapa kita tidak merasa puas? Kenapa hanya ada perasaan letih? Karena barangkali ada proses yang tidak tepat. Ada proses yang keliru. Kita mengejar dunia dan melupakan Allah, bukan sebaliknya. Padahal kalau mau jujur, rezeki itu milik siapa sih? Enggak. Rezeki itu milik siapa? Rezeki itu milik Allah. Kenapa kita tidak mendekat kepada Allah? Kenapa kita mengejar rezeki, mengejar duniawi, tetapi justru dengan cara menjauhi yang punya rezeki? Rezeki itu milik Allah, ya sudah, kalau memang punya Allah, kenapa kita tidak mendekat kepada Allah? Justru malah kita tinggalkan. Kalau cara yang kita lakukan itu adalah meninggalkan Allah, maka akan terasa lelah. Walaupun uang kita berlimpah. Yang kita lakukan menjauh dari Allah, maka yang kita dapatkan adalah hanya perasaan letih, perasaan capek. Walaupun harta kita itu banyaknya nggak terhitung. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan dalam sisi rohaninya, batinnya, hatinya nggak ada rasa puasnya. Ya, seperti orang dalam video tadi, lemparin rokok satu, keluar satu slop sama beberapa bungkus, lemparin uang satu lembar, keluar beberapa gepok uang. Itulah dunia. Itulah dunia. Tidak akan pernah memberikan rasa puas kepada kita. Kenapa? Karena itulah sifat dunia. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, bergegas kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ketika kita bersegera mendapatkan ampunan Allah, bertobat, maka justru ketenangan itulah yang akan kita dapatkan. Walaupun barangkali yang kita miliki tidak sebanyak yang orang lain miliki. Tetapi ketika kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah keberkahan rezeki itu luar biasa. Rezeki punya siapa? Punya Allah. Kenapa kita tidak mendekat kepadanya? Kenapa kita tidak minta kepadanya? Tidak minta kepada Allah?
Kenapa kita meminta pada orang lain? Kenapa kita menjauhi yang punya rezeki? Kenapa kita tidak mendekat kepada yang punya rezeki, yang ngatur rezeki, yang membagikan rezeki? Kan sesederhana itu cara berpikirnya. Mengapa kita tidak menghubungi Allah? Kenapa kita nggak kontak Allah? Kenapa nggak nge-WA Allah? Kenapa nggak telepon Allah? Kapan? Waktu sholat. Kenapa kita tidak hubungi Allah pada saat sholat? Kenapa kita tidak hubungi Allah pada saat waktu-waktu yang sangat mustajab? Sepertiga malam terakhir misalnya, antara azan dan iqamah misalnya. Di antara duduk dua khutbah pada saat hari Jumat untuk kaum laki-laki, misalnya seperti itu. Pada saat sujud terakhir, itulah saat Allah akan langsung mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Hubungi Allah, minta sama Allah. Nggak usah minta sama manusia. Ya. Apa kita tidak lakukan itu? Punya orang dalam? Emang punya orang dalam? Punya seseorang yang bisa memberikan apa yang kita inginkan? Ya. Ibu Uni Linda di Facebook mengatakan, kalau kata ibu saya, dunia ini seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Ya, semakin diminum semakin haus. Itulah dunia. Itulah kalau kita mendekati dunia dan menjauhi Allah. Ya. Lalu mengapa harus letih mencari sesuatu yang sudah pasti akan diberikan? Allah itu menjamin rezeki kita. Allah itu yang menjamin kehidupan kita, yang menjaga kita dari mulai dalam kandungan sampai kita wafat dipanggil oleh Allah. Allah jamin rezekinya. Allah pasti akan memberikan, memenuhi semua keperluan kita. Kenapa kita mesti letih mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah? Sementara surga Allah itu belum diberikan jaminan untuk kita. Sementara rasa bahagia, rasa nyaman, rasa dekat dengan Allah itu belum tentu, belum dijamin oleh Allah akan diberikan kepada kita. Mestinya kita mencari sesuatu yang belum dijamin diberikan kepada kita. Kalau sudah dijamin diberikan, mau ngapain diuber lagi gitu ya? Contoh sederhananya, kita bekerja, digaji oleh perusahaan, digaji oleh pengusaha. Artinya apa? Kita sudah dipastikan setiap bulan itu, ngapain? Setiap bulan itu akan dibayar gaji kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Bekerja sebaik mungkin kepada siapa? Kepada orang yang memberikan gaji. Kepada perusahaan yang membayar kita. Seperti itu. Sama kita dengan Allah. Allah sudah pastikan akan berikan apa? Berikan rezeki kita, dicukupkan semua keperluan kita. Lalu ngapain? Lakukan semua perintah Allah. Kita bekerja untuk Allah. Kita mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada yang memberikan rezeki kepada kita. Sama dengan tadi saya katakan, ketika kita bekerja satu perusahaan, dijanjikan gaji setiap bulan, dijamin gaji setiap bulan, ya sudah, kita bekerja kepada orang yang membayar kita. Kita melakukan pekerjaan kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan perintah perusahaan kita, atasan kita, pengusaha yang memberikan gaji kepada kita. Demikian juga dengan Allah. Ngapain repot-repot, letih-letih, sambil kita justru menjauhi yang memberikan rezeki kepada kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, sampai di sini jumpa kita di pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, Mbak Anggi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Farid atas kajiannya hari ini ya. Luar biasa, seperti biasa nih ya, Mak. Selalu makjleb ya. Ternyata dalam hal urusan menyebut rezeki itu sebenarnya kita hanya diminta berjalanlah gitu ya. Justru yang diminta bergegaslah, berlarilah itu adalah urusan ibadah-ibadah kita kepada Allah nih ya. Jadi kita diingatkan kembali. Dan kita jadi ya tadi ya, kita benar-benar kalau kita masuk kajian tuh kayak Allah tuh lagi ingin kita tuh terus mengintrospeksi diri supaya apa yang kita lakukan ini sudah yang terbaik ya untuk Allah. Dan kita jadi harus ingat-ingat lagi nih, selama ini porsi bergegasnya jadi yang mana ya? Masya Allah, nih saya juga diingatkan lagi. Porsi bergegasnya yang mana? Apakah ibadah ke Allah atau tadi kita porsi bergegas untuk sibuk dengan duniawi, dan kadang-kadang kita malah lebih bangga tuh Pak Farid ya, bangga dengan kelihatan kesibukan dunia, kesibukan pekerjaan gitu yang ya Masya Allah, mudah-mudahan kita di sini bukan termasuk orang-orang yang meninggalkan gitu ya, dan mudah-mudahan ke depannya kita juga orang-orang yang selalu mengutamakan di awal waktu. Ini malah ada ini Pak Farid ya.
Katanya tuh orang tuh disiplin ada di beberapa hal gitu ya. Kalau buka puasa tuh Pak Farid ya, itu orang di awal waktu udah duduk ya depan depan meja gitu ya. Atau kalau mau ngambil gaji, zaman dulu mungkin gajinya masih ngambil gaji karena kita di HRD ya, mau ngambil gaji dulu kan belum ditransfer rekening ya. Itu udah ngantrinya tuh ya, udah di awal waktu gitu. Tapi justru pada saat azan ya, ya Allah, nih kadang-kadang yang malah kita sering mudah-mudahan di sini kita jadi diingatkan kembali ya supaya ke depannya gitu ya kita cek lagi nih mana sebenarnya sih yang menjadi prioritas dalam hidup kita sebagai hambanya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid untuk materi kajiannya hari ini yang kita senantiasa kembali diingatkan lagi ya, agar apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas yang kita kerjakan ya, mudah-mudahan setiap rasa lelah kita itu menjadi nilai yang berkah ya, menjadi lillah karena Allah dan tentu saja pada saat Allah semakin ridho, maka Allah akan semakin limpahkan ya karunia-Nya tadi ya untuk kita semuanya. Ini yang kita ya tadi ya mudah-mudahan di setiap aktivitas kita senantiasa ingat untuk mencari ridhonya Allah, ingat terus kepada Allah supaya apapun yang kita lakukan menjadi ada nilai keberkahannya, menjadi ladang amal soleh kita semuanya ya. Baik, Alhamdulillah Pak Farid ya, terima kasih untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan Pak Farid keluarga nih ya menjadi tadi ya inspirasi atau ilmu yang sudah dibagikan hari ini tentunya menjadi amal Pak Farid ya, amal jariah Pak Farid, dan mudah-mudahan kita semua di sini juga diberikan kemudahan ya untuk pemahaman dan diberikan kemudahan untuk istiqomah menjalankannya ya, dan juga istiqomah untuk memperbaiki kita agar semakin lebih baik lagi ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri nanti kita akan ada doa kembali ya, ditutup dengan doa bersama supaya kajian kita semakin berkah, dan juga tadi ya ada Bunda Dwi ya yang tetangganya kebetulan ada yang meninggal dunia, dan tadi barusan juga ada Ibu Ani Rahman ya dari Papua Pak Farid yang ibunda angkatnya ya baru meninggal dunia ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya, Allah firlah ha warhamha wa'afi wa'fu anha. Mudah-mudahan almarhumah tadi dari Bunda angkat Bunda Anik diterima amal baiknya, diampuni dosanya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita akhiri, izin Bapak Ibu kembali saya share terlebih dahulu di sini laporan ya, laporan sahabat berkat cinta ya terkait dengan sedekah ya, donasi yang sudah Bapak Ibu titipkan kepada kami. Alhamdulillah di hari Jumat kemarin 17 Februari kita sudah salurkan ya di 4 kota, di Bandar Lampung, di Bekasi, di Semarang, dan Situbondo. Terima kasih nih para bunda-bunda sahabat dapur sahabat berkat cinta yang sudah memasakkan dan mendistribusikannya ya di 4 kota ini ya, dan alhamdulillah total donasi yang masuk kemarin adalah 1.171, itu juga akumulasi ya dari pekan sebelumnya, dan sudah kita salurkan sebesar total 1 juta ya, di mana 250.000 di setiap dapurnya. Sekali lagi terima kasih para donatur nih yang rutin membersamai mendukung program ini ya, sehingga para dapur SPC juga masih bisa memasakkan dan menyalurkannya di warga sekitarnya. Mudah-mudahan para donatur sahabat dan juga dapur sahabat berkat cinta dan juga semua yang ikut hadir di sini, Allah senantiasa berikan kesehatannya, semakin diberkahi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya ya, ditinggikan derajatnya, dan mendapatkan kemuliaan kebahagiaan dari Allah dunia dan akhirat. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut berkontribusi ya, bersama-sama kita berbagi ya, silahkan nanti bisa menghubungi saya di Prioritas Channel 0812 1191230 ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan program ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik kalau gitu Pak Farid, kita akan lanjutkan ya dengan doa penutup di pagi hari ini, dan nanti kita akan juga foto bersama ya. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Marilah kita tutup acara kita pagi hari ini dengan berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, di penghujung acara ini aku panjatkan doa kepadamu. Aku panjatkan permohonan kepadamu, ya Allah. Ampunilah orang-orang baik ini dari segala dosa dan kesalahannya. Ampunilah orang-orang yang ada dalam kajian ini segala dosa dan kesalahan mereka, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lindungilah mereka ini, ya Allah. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Hindarkan mereka dari segala bencana. Hindarkan mereka dari segala musibah dan malapetaka yang mungkin terjadi setiap saat. Jagalah mereka ini, ya Allah, dari segala potensi maksiat, segala potensi dosa, segala potensi kekeliruan, baik yang datang pada saat ini maupun yang akan datang kemudian. Ya Allah, yang membolak-balikan hati hambanya, damaikanlah hati kami dan saudara-saudara kami ini, ya Allah, sehingga kami mampu menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Muliakanlah dan bahagiakanlah saudara-saudara kami ini, ya Allah. Jadikanlah mereka pribadi yang semangat, yang optimis, dan senantiasa bersyukur, serta bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, ya Razzaq, kami mohon, karuniakanlah kepada kami keberkahan-Mu. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rezeki-Mu yang melimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang halal, serta anak-anak yang soleh dan solehah. Tatalah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dan kokohkanlah hati kami untuk tetap dalam keimanan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah pasangan-pasangan kami di dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Cintailah kami, ya Allah. Cukupkanlah kami dengan rizki-Mu. Lunasi amanah-amanah kami dan beri kami kekuatan menapaki waktu baru yang kian menantang. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, perkenankanlah doa kami ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi nih Mbak Anggi, ada minta doa untuk Zahra ya, Ananda Ibu Tri, karena sudah lulus psikotes di PT Adaro. Hari lanjut interview, minta doanya. Yuk kita doakan untuk putri beliau, Putri Ibu Tri ya. Zahra semoga dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah, diberikan kelancaran, kesuksesan, dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi, selamat berakhir pekan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Farid atas kajian ilmunya hari ini, dan juga tentunya Bapak Ibu sahabat surga sudah membersamai hari ini ya. Terima kasih sebanyak sekali lagi, dan kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yuk silakan di-on-kan kamera videonya. Kita foto bareng dulu sebelum kita akhiri. Ya, silakan ya. Baik. Oh, anak Chef Ahmad sudah 1. Hafal ya. Itu luar biasa ya, banyak apa namanya? Adinda-adinda yang mengikuti kajian juga, Masya Allah ya. Oke ya, kita ingin menyebut ridho Allah. Tangannya seperti biasa, kita mengharap ridho Allah ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia rahmat dan kasih sayangnya buat kita semuanya ya. Tahan, 1, 2, 3, tahan dulu. Wah, bentar ya. Oke, sebentar layar berikutnya. Oke, baik. Kemudian satu sama terhubung ya. Oke, satu sama terhubung, dan kita juga di sini pertolongannya hanya berharap pada Allah dan bukan pada manusia ya. 1, 2, 3. Tahan, layar berikutnya. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, saya ingatkan lagi kalau yang mau ikut webinar ya, masa pensiun. Nah, ini silakan boleh WA ke 0812 1139 1230. Insya Allah kita laksanakan Sabtu pekan depan. Kita bermalam minggu kembali dengan Pak Farid ya. Salam sehat, selamat menikmati akhir pekannya. Sampai jumpa lagi di Sabtu pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.